Sidang kasus pencemaran nama baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berubah menjadi sorotan publik setelah insiden yang tidak terduga terjadi di ruang sidang. Dalam persidangan tersebut, salah satu pengacara, Firdaus Oiwobo, menunjukkan aksi emosional yang memuncak hingga ia memanjat meja sidang. Tindakan tersebut sontak memicu kehebohan dan ketegangan di antara para pihak yang hadir, termasuk hakim, jaksa, dan pengunjung sidang. Aksi tidak biasa ini memancing reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang turut hadir di persidangan tersebut. Hotman Paris secara terbuka mengecam tindakan Firdaus Oiwobo, menyebutnya sebagai bentuk perilaku yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan etika seorang pengacara. Tidak berhenti di situ, Hotman Paris juga membawa kritiknya ke media sosial. Dalam unggahannya, ia meminta agar Ketua Mahkamah Agung dan Otto Hasibuan selaku Wakil Menko Polhukam untuk memberikan sanksi tegas atas perilaku Firdaus Oiwobo yang dinilai mencoreng citra profesi pengacara. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Secara spontan saya naik meja karena ngeliat klien saya seperti diintimidasi. Saya teriak, kamu, ada bahasa-bahasa saya nggak pantas diucapkan. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya, ngapain kamu klien saya digituin? Hah? Jaksa, kamu naik ring, bilang begitu. Jadi akhirnya masalah itu bisa clear ya. Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Tapi tetap kami dengan ketegasan, kami meminta agar hakimnya diganti. Karena dari awal hakim ini arogan banget. Gitu loh. Kita sebagai pengacara dibentak-bentak. Sekarang kita ini anak kecil gitu. Kita dibentak-bentak. Cara penyampaian kan ada yang santun. Sebagai hakim ada kan, dia kan mempunyai pendidikan psikologis ya kan, mempunyai pendidikan estetika, etika dalam berkarya atau bertugas. Masa seorang hakim dikit-dikit bentak, memang kita siapa? Kita ini officium nobile, lembaga terhormat ya kan, profesi terhormat. Kita tidak pernah terikat dengan siapapun dan kita tidak di bawah siapapun ya. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya saya bilang tadi, tidak akan pernah kami takuti ancaman apapun. Selama kami ada celah pembelaan, selama ada titik kebenaran, kami akan terus menyuarakan ini. Yang buat ricuh tadi, ini poinnya. Yang buat ricuh tadi, kami kan tadi mengajukan keberatan. Nah, hakim tidak mempertimbangkan keberatan itu, malah menekankan saya yang berkuasa di sini, saya yang menetapkan, kalian ikut aturan saya. Saya perintahkan sidang harus dilanjut dengan ketentuan tertutup. Tadi kami coba menyampaikan argumentasi hukum. Nah, hakim langsung potong. Poin ini sebenarnya tadi awal mula keributannya. Pak Firdaus
itu naik ke atas meja itu refleks. Dia mau menyelamatkan Pak Rasman. Karena ada 2 orang yang menyerang dia. Itu sebenarnya sebagai kuasa hukum saya pikir itu adalah hal yang wajar karena memang posisi Pak Firdaus ini kan ada di tengah. Kalau dia mutar dulu itu akan lamban. Makanya dia berusaha untuk dari atas meja gitu tadi. Kemudian adalah pihak dari kami nggak tahu siapa karena pakainya pakaian biasa, pakaian preman. Nah itu langsung lari menerjang Pak Rasman, mengamankan Pak Rasman gitu. Bahkan kami lihat itu ada tangannya gini ke leher Pak Rasman. Nah itulah tadi advokat Firdaus menyatakan bahwa ada penyerangan terhadap Pak Rasman. Dia itu mau membela Pak Rasman di situ sebenarnya. Aksi Firdaus Oiwobo yang memanjat meja sidang dalam kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak hanya menjadi sorotan di kalangan advokat, tetapi juga mengundang respon tajam dari berbagai pihak. Salah satu tanggapan paling mencolok datang dari Yolo Ine, lawan seteru Firdaus yang selama ini diketahui memiliki hubungan panas dengan pengacara tersebut. Melalui media sosialnya, Yolo Ine tidak menahan kritiknya. Ia menyebut aksi Firdaus sebagai puncak dari ketidakmampuan mengendalikan emosi dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi hukum. Firdaus, ya Allah. Firdaus Oiwobo. Oh. Apaan sih ini pengacara berpendidikan tapi kayak nggak sekolah, kayak preman. Nggak, mana ada lo diem ya Rasman, nggak ada lo diem. Nggak ada lo diem. Firdaus, lu kan udah bener ya, lu udah bener jadi vokalis. Lu kan banyak nih profesinya, udah bener jadi vokalis, jadi jurnalis, jadi apa lagi tuh? Jadi apalah. Kenapa mesti pengacara sih diantaranya? Ini buat seluruh pengadilan yang ada di Indonesia ya, kalau misalnya ada Rasman dan timnya ada sidang ya, tolong deh dites dulu kesadarannya. Coba tanya, Bapak tahu kan ini pengadilan ya, bukan terminal ya Pak ya, bukan ya, pengadilan ya. Gila, pengadilan dibikin gak ada marwahnya sama Rasman, gila. Apalagi siapa itu, ada yang naik kursi, naik meja. Apain sih? Firdaus juga, kan lu membangga-banggakan, lu banyak pekerjaan lu, profesi lu banyak, mulai dari vokalis band ya kan, gitaris, drummer, terus lu wartawan juga, manusia silver, pedagang asongan, banyak lah ya. Tapi kenapa mesti ada pengacara di salah satunya? Ada dari satu nenek-nenek yang pakai jilbab putih tuh ya, dia teriak-teriak, nggak tahu bu ibu teriak apa, tapi yang jelas di kuping saya kedengarannya kayak lontong sayur, toprak, gado-gado mau, masih ada lontong, masih ada tuh. Ini mohon maaf ya, saya aja yang orang kampung nih, saya orang kampung nih, ngelihat kalian itu kampungan sekali. Seorang pengacara yang memiliki disiplin ilmu jadi seperti tidak sekolah dibuat sama si Rasman dan teman-temannya.